adik-adik jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Kebaikan Tuhan membuat kita ada sampai detik ini, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab kebaikan memenuhi hidup kami setiap hari. Minggu, bulan, tahun boleh berganti Tuhan. Kasih setiamu tak pernah meninggalkan hidup kami. Kami boleh ada sampai detik ini, melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Kami tetap pegang janji Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup kami. Sebab bagi Allah yang mulia, yang layak kami sembah, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang tak pernah berhenti memberkati hidup kami. Biar setiap lidah boleh mengaku, setiap lutut boleh bertelur, bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Allah yang kami sembah dengan segenap hati kami, Allah yang kami muliakan dengan segenap hidup kami. Kami mau sembah Engkau Allah yang hidup, sebab kami tahu di dalam penyembahan kami ada kuasa-Mu. Di dalam penyembahan kami mujizat demi mujizat terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Oleh sebab itu kami beri yang terbaik dari hidup kami. Kami beri penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian kami.
bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Apapun keadaan kita hari-hari ini, percayalah bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan hidup kita. Dan percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Hanya Kau milik kami di surga kita. Dan Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber kuatku, Kau sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Setiap kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan hidup kita. Mari nyanyikan bersama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kami gak mau andalkan kekuatan kami Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber dengan imanmu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Kami percaya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya Kau tetap sumber kekuatan hidup kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatus Subroto. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya.
Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus.
Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami tak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan-jalan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami tahu bahwa selain Engkau nggak ada yang lain dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk dapat mendengar firman Tuhan, melakukannya dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan bahagiaku Tuhan, dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Salam, salam kemenangan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Jeremia Situmora. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita buka Alkitab kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dipuji dimuliakanlah nama-Mu. Pakailah hidupku, urapilah-ku, nyatakan isi hatimu melalui apa yang sudah kusiapkan. Jadikan renungan yang hidup buat semua kami yang mendengar hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar tentang salah satu prinsip kepribadian di dalam kekristenan yang khususnya berhubungan dengan integritas. Dalam hal ini kita membahas tentang seorang yang bernama Timotius yang terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12, bunyinya demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini merupakan ayat nasihat dari seorang rasul namanya Paulus kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Satu hal prinsip yang kita dapat melihat di sini, Paulus menekankan supaya Timotius tidak dipandang rendah karena dia muda. Ini nasihatnya. Ada apa dengan usia muda? Paling tidak kita dapat melihat bahwa usia muda itu secara umum itu meledak-meledak, tidak konsisten, bahkan gampang berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Pada umumnya demikian, makanya Paulus menekankan kepada Timotius agar supaya jangan orang-orang memandang rendah karena dia muda. Yang ditekankan Paulus kepada Timotius supaya Timotius anak rohaninya ini menjadi teladan dalam kehidupan rohani, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Ini merupakan satu kesimpulan keinginan dari Paulus agar Timotius menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang berintegritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah satu karakter, kualitas karakter yang penuh dengan kejujuran, dapat dipercaya. Ini yang diinginkan dari Timotius oleh Paulus. Sebab itu sangat perlu ditekankan supaya Timotius menjadi teladan dalam kehidupan rohani. Sebab itu pada hari ini kita belajar bagaimana Timotius menjadi
seorang Kristen yang berintegritas. Paling tidak yang pertama kita dapat melihat bahwa yang melatar belakangi Timotius pembentukan rohaninya begitu baik, ini dilatar belakangi kehidupan keluarga besarnya, dimulai dari hidup neneknya Lois yang takut akan Tuhan, kemudian ibunya Eunike takut akan Tuhan, sehingga membentuk kepribadian Timotius menjadi pribadi yang berintegritas, dan lagi didukung di dalam pelayanan Rasul Paulus. Semakin sempurnalah kehidupan kerohanian Timotius menjadi pribadi yang berintegritas. Orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan, jelas orang-orang ini adalah orang yang disukai, orang-orang yang dapat dipercaya. Tentu tidak menutup kemungkinan setiap pribadi atau orang yang berintegritas pasti mendapatkan promosi, ada potensi, ada peluang untuk mendapatkan promosi. Karena orang berintegritas tentu lebih dipercaya oleh orang-orang pada umumnya. Nah, masalahnya bagaimana cara kita membangun supaya kita dapat memiliki kehidupan yang berintegritas, khususnya berintegritas di dalam Tuhan. Saya punya beberapa catatan buat pembahasan kita hari ini. Yang pertama supaya kita dapat membangun diri ini, membangun hidup kita menjadi hidup yang berintegritas. Yang pertama, kelola pikiran dengan baik. Nah, pikiran ini sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Nah, orang yang salah mengelola pikirannya tentu sulit untuk menjadi pribadi yang berintegritas, khususnya di dalam Tuhan. Sebab itu, satu langkah awal untuk kita dapat membangun hidup ini menjadi hidup berintegritas di dalam Tuhan. Kelolalah pikiran dengan baik. Bagaimana cara kita mengelola pikiran dengan baik? Hindarilah berita-berita hoax. Jangan kasih telinga dengan berita-berita hoax. Hindari berita-berita negatif yang semakin membuat hidupmu khawatir, hidupmu penuh ketakutan, hidupmu penuh kecemasan. Betul kita mendengarkan berita-berita seakan-akan menyeramkan, tapi jangan masukkan ke hatimu, jangan olah dalam pikiranmu. Percayalah, kalaupun keadaan sulit, Tuhan itu lebih besar dari kesulitan yang ada. Hindarilah berita-berita hoax, berita-berita negatif. Bagaimana cara mengelola pikiran dengan baik? Jangan banyak keinginan dalam hati kita. Seringkali keinginan-keinginan ini mempengaruhi cara kita berpikir, membuat pikiran kita menjadi kacau. Sebab itu, kuasai hatimu, jangan banyak keinginan, hiduplah sesuai dengan kebutuhanmu. Karena keinginan ini tidak akan pernah bisa terpuaskan. Di dalam firman Tuhan dibilang ini, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jauhkan keinginan daging dalam hidup kita. Nah, bagaimana mengelola pikiran dengan baik? Yang paling tidak yang harus kita lakukan dalam hidup ini, khususnya di dalam perjalanan hidup kita, mari kita belajar untuk memikirkan yang baik saja. Pikirkanlah yang baik saja. Bagaimana supaya kau bisa tenang hidup? Bagaimana kau bisa supaya tenang dalam menjalankan aktivitasmu? Jangan lagi khawatir. Langkahkanlah penuh keyakinan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Filipi 4 ayat 8 bilang begini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini memberikan satu penekanan kepada kita supaya kita memuat semua pikiran-pikiran yang suci, yang tenang, yang benar, pikiran-pikiran yang baik. Kelolalah pikiranmu dengan baik. Ini satu langkah yang pertama bagaimana kita dapat membangun hidup berintegritas. Karena pikiran yang kacau dapat mengganggu kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kita bisa menjadi lebih. Yang kedua,
bagaimana cara kita membangun hidup berintegritas. Selain kita harus kelola pikiran dengan baik, yang kedua, mari kelola komunitas kita dengan baik. Kelolalah komunitasmu dengan baik. Di mana kau berkomunitas, seleksi. Bersahabatlah dengan orang yang dapat mempengaruhi menjadi baik. Bersahabatlah dengan orang yang dapat mempengaruhi menjadi semakin rajin dalam bekerja. Bersahabatlah dengan orang-orang yang dapat mempengaruhi semakin rajin beribadah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang dapat mempengaruhi semakin kuat dalam iman. Bersahabatlah dengan orang-orang yang mempengaruhi engkau menjadi lebih baik lagi dari hari yang sudah kau lalui. Bersahabatlah dengan orang-orang yang menjadi pengaruh buatmu semakin positif di dalam hidup ini. Jadi selektiflah dalam persahabatan. Kelolalah komunitasmu dengan baik. Tentu dalam hal persahabatan, hindari orang-orang yang rusak, orang-orang yang berkarakter pecundang. Hindari orang-orang yang tidak punya masa depan, orang-orang yang patah hati. Bukan kita tidak bisa kenal mereka, kita bisa kenal mereka, tapi jangan bersahabat dengan mereka. Ingat, persahabatan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 19 ayat 33 bilang gini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita memberikan diri bersahabat dengan pemalas, kalau kita memberikan diri bersahabat dengan pemalas, percayalah, suatu saat kita akan jadi pemalas. Kalau kita memberikan diri bersahabat dengan pecundang, suatu saat kita akan jadi seorang pecundang. Kalau kita bersahabat dengan pengecut, suatu saat kita menjadi pengecut. Kalau kita memberi diri bersahabat dengan peleter, suatu saat kita akan menjadi seorang peleter. Sebab itu, kelolalah komunitas kita dengan baik. Saudaraku, kita perlu bersahabat, betul. Tapi kita nggak harus sembarangan bersahabat. Lihatlah di mana kita perlu membangun persahabatan. Kalau persahabatan itu dapat mempengaruhi kita menjadi lebih baik, tingkatkan persahabatan di tempat itu. Tapi kalau persahabatan itu merongrong iman kita, tinggalkan persahabatan itu. Jangan berikan dirimu semakin hancur. Sebab itu hari ini, bagaimana cara kita untuk membangun kehidupan yang berintegritas? Yang kedua, mari kita mengelola komunitas kita dengan baik. Ada banyak orang di muka bumi ini, tapi tidak harus semua orang menjadi sahabat kita. Seleksilah siapa yang akan menjadi sahabatmu. Kelolalah komunitasmu dengan baik. Bersahabatlah dengan orang-orang yang dapat mempengaruhi menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, bagaimana cara kita supaya dapat membangun hidup ini menjadi hidup yang berintegritas di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang perlu kita cermati adalah kelola kerohanian kita dengan baik. Ada banyak orang mungkin hubungannya baik dengan sesama, mungkin pikirannya positif, tapi kerohaniannya tidak baik. Sebab itu hari ini yang ketiga sangat penting kita perlu tekankan, kita perlu terapkan dalam hidup, mengelola kerohanian dengan baik. Bagaimana cara kita mengelola dengan kerohanian dengan baik? Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan, tingkatkanlah doa dimanapun kau ada. Mungkin kau tidak perlu masuk gedung gereja hanya untuk berdoa, tapi dalam setiap saat jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berkomunikasi kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu merupakan mezbah kepada Allah, perkataan merupakan mezbah kepada Allah. Jangan pernah putus komunikasi dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tingkatkan doa. Terus berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Bagaimana cara kita mengelola kerohanian dengan baik? Tentu paling tidak kita harus tekun merenungkan firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang-orang yang mendengar perkataan Allah. Kadang-kala Tuhan memang berbicara lewat keadaan, lewat kejadian, tapi jangan lupa bahwa sering kali Tuhan berbicara lewat perenungan kita setiap hari.
Sebab itu tekunlah merenungkan firman Tuhan. Orang-orang yang tekun merenungkan firman Tuhan, kian hari dia kian kuat, kian hari dia kian bertumbuh, kian hari dia kian menghasilkan buah yang diharapkan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Di dalam firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di situ dibilang ini. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak naik daunnya. Bahkan bilang ini, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan dengan tekun dan setia, orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengelola kerohanian kita dengan baik? Yang ketiga, kita harus setia beribadah. Ibrani 10 ayat 25 bilang begini, janganlah tinggalkan kumpulan-kumpulan ibadah seperti yang dilakukan oleh kebiasaan orang lain. Jadi janganlah meninggalkan kumpulan-kumpulan ibadah kita. Tetaplah setia beribadah. Kalau hari ini situasinya kita beribadah, mungkin ada yang di rumah masing-masing, nggak harus masuk dalam gedung karena situasi keadaan di negeri kita yang sedang dihempas oleh virus corona, sehingga ada aturan-aturan social distance di mana kita harus jaga jarak, di mana gereja banyak melakukan ibadah live streaming. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak beribadah. Ada beribadah yang semakin kreatif yang dilakukan lewat live streaming. Setialah terus beribadah, tekunlah beribadah. Karena semakin setia kita beribadah, semakin kita menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Sebab itu, kelolalah kerohanian kita dengan baik, dengan cara setialah beribadah. Semakin kita tinggalkan ibadah-ibadah kita, suatu saat tinggal tunggu waktu, maka kerohanian kita akan mati. Orang yang tekun beribadah, kerohaniannya makin lama pasti akan bertumbuh. Bukan saja bertumbuh, tapi menghasilkan carang. Bukan saja menghasilkan carang, dia akan berbuah. Kata firman Tuhan, setiap cara yang berbuah pasti akan dibersihkan, sehingga buahnya menjadi lebat. Sebab itu kalau saudara-saudara ingin mengalami buah, menghasilkan buah yang lebat, setialah beribadah. Karena ada roh Allah yang semakin membersihkan, semakin membuat pertumbuhan iman kita semakin baik. Kelolalah kerohanian kita dengan baik. 3 hal prinsip ini yang perlu kita lakukan sebagaimana pelajaran kita dari Timotius untuk dapat menjadi membangun kehidupan yang berintegritas, selain dilatar belakangi kehidupan keluarga yang beribadah. Paling tidak 3 hal ini menjadi kunci bagaimana cara kita membangun hidup berkualitas. Yang pertama, mari kelola pikiran kita dengan baik. Yang kedua, mari kelola komunitas kita dengan baik. Yang ketiga, mari kelolalah kerohanian kita dengan baik. Saudara-saudaraku, saya percaya kalau kita hidup menjadi pribadi yang berintegritas, saya yakin kita pun akan menjadi kesukaan. Kita pun akan menjadi berfungsi menjadi terang sebagaimana firman Tuhan untuk supaya kita berfungsi menjadi terang, menjadi garam. Kalau kita menjadi pribadi yang berintegritas, bukan saja kita disukai, dihormati, disegani orang lain, saya percaya tidak menutup kemungkinan promosi pun akan datang kepada kita. Sebagaimana Timotius menjadi pribadi yang berintegritas, dia mendapatkan promosi dari Paulus, walaupun usianya masih muda, dia dipercaya untuk menjadi pengajar dalam kelompok-kelompok ibadah yang didirikan oleh Paulus. Saudaraku, mari belajarlah menjadi pribadi yang berintegritas. Mari saudaraku, dimanapun engkau berada, datang kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang berintegritas. Jadilah Kristen yang berintegritas. Mulai hari ini putuskan supaya kita menjadi
orang-orang yang betul-betul berintegritas di dalam Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudaraku, gak ada hidup yang lebih indah selain tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih baik lagi selain kita hidup bersama dengan Tuhan. Ambillah keputusan hari ini. Jadilah orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan, orang-orang yang berintegritas. Kalau yang lalu kau jatuh bangun, kalau yang hari-hari yang kau lalui kau seringkali terjerembab, hari ini datanglah kepada Tuhan. Mintalah tangan kuasa Tuhan untuk menopang, menguatkan, memberikan engkau kekuatan untuk menjalani hidup. Betul memang payah, betul memang berat, lebih di zaman sekarang. Tapi yakinlah, bersama dengan Tuhan kita pasti akan cakap menanggung segala perkara, karena Dia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ini. Tuhan kiranya melawat, memberkati, menjamah, memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk hidup berintegritas di dalam Tuhan. Karena tidak berlama-lama lagi kesudahan zaman akan terjadi. Sebab itu kami yang ada sampai hari ini Tuhan, mari kuatkan iman kami. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan berserah diri. Haleluya, haleluya. Sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini
dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Syaralabalabaya, 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 syaralabalabaya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami Tuhan. Berkat Tuhan nyata dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami beri kesempatan Tuhan untuk beribadah online pada minggu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap jiwa-jiwa yang pada saat ini menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Kau lawat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kau lawat Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati pemimpin Indonesia ini Tuhan, Pak Jokowi. Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk mengatur negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berikan roh takut akan Kau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Kau berkati dia, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para menteri-menteri yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Unity Tuhan Yesus untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap mereka Tuhan yang sakit Tuhan boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Mereka yang kena COVID-19 Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Kau lawat setiap mereka Tuhan. Kau jamah sakit penyakitnya Tuhan. Kau berikan Tuhan Yesus kekuatan bagi dokter-dokter, perawat yang merawat mereka yang orang sakit ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap jiwa-jiwa Engkau Tuhan, curahkan Tuhan roh pengenalan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami berdoa juga Tuhan buat kota Jakarta ini Tuhan Yesus. Kau berkati kota Jakarta ini Tuhan. Kau bangkitkan Tuhan Yesus generasi anak-anak muda, generasi Yeremia Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan bahkan 3 generasi. Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Niko. Kau berkati Pak Niko dan keluarganya. Kau berkati keempat wakilnya Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan tali kasih. Biarlah mereka bukan semakin unity Tuhan Yesus. Kau berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Kami berdoa juga Tuhan buat KCK 9 Pak Sony Waplau Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu, usaha bisnis hamba-Mu Tuhan. Berikan visi misi-Mu KCK 9 ini Tuhan. Biarlah semakin berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Pak Isang Tuhan, sebagai wakilnya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, keluarganya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Keret Tuhan Yesus, yang sudah Tuhan percayakan Tuhan untuk mengembalakan kami di GB Legend Suprapto ini Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati dimanapun Kau sertai dia Tuhan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai hamba-Mu Pak Keret. Kau berkati usaha bisnisnya Tuhan Yesus. Kau berkati dalam nama Yesus. Kau berkati Ibu Ningrum Tuhan sebagai istrinya Tuhan. Kau beri kesehatan, Kau beri kekuatan, usaha kerjanya Tuhan berkati. Kau berkati juga ketika anaknya Tuhan, Ika, Nina, dan Ariel. Kau berkati masa depannya Tuhan Yesus. Kau berkati studinya saat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kau berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian kesempatan ini Tuhan. Kau menyertai mereka. Kau berkati mereka. Seluruh pengerja GB Legend Suprapto Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan di dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan yang saat ini Tuhan menyaksikan ibadah ini Tuhan, mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka dimanapun mereka boleh berada. Dalam nama Yesus Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kedua wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Rohul Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.